Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Lukman Hakiki Amrullah MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Ahwal Syakhsiyah, serta yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Maulidiningsih, NIM 1120032 dari kelas HKIA. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk mempresentasikan tugas saya mengenai hadis yang menjelaskan mengenai iddah. Dalam PPT yang saya buat, memuat beberapa poin, di antaranya yaitu hadis tentang iddah, definisi dari iddah itu sendiri, tujuan dengan adanya iddah, hakikat perintah iddah serta ihdad, macam-macam iddah, serta iddah dan ihdad bagi wanita karir. Sebelumnya perlu diketahui bahwa iddah merupakan masa tunggu. Masa tunggu yang dilakukan oleh seorang perempuan atau istri dengan cara menghitung masa-masa haidnya atau masa-masa sucinya. Adanya iddah sendiri yaitu untuk memuliakan wanita. Karena fitrah sebagai wanita ketika ditinggal bercerai, berpisah dengan suaminya, baik disebabkan dengan talak maupun dengan ditinggal mati, itu menyisakan sebuah trauma. Sehingga dengan adanya masa iddah ini memberikan kesempatan kepada wanita untuk berkabung, berintrospeksi diri. Jika berpisah disebabkan dengan talak roj'i, maka bisa dijadikan untuk introspeksi diri dan berpikir cara jernih apakah lebih baik dilanjutkan talaknya atau kembali rujuk dan damai lagi, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apabila disebabkan karena meninggal dunia, maka ini sebagai upaya untuk berkabung. Selain itu ada juga ihdad. Ihdad yaitu berkabung, tidak boleh mempercantik diri dan menimbulkan daya tarik. Sehingga apabila kita meninggal suami kita itu bisa berkabung dan juga menjalankan masa iddah, yaitu masa tunggu di mana kita seorang wanita tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain sampai masa iddah itu selesai. Salah satunya yaitu untuk menjaga kebersihan rahim, di mana supaya nantinya jika si istri menikah lagi dengan suami baru tidak terjadi percampuran benih-benih antara suami yang lama dengan suami yang baru. Seiring dengan perkembangan zaman, wanita memiliki dua peran, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai wanita karir. Maka nanti akan saya bahas mengenai iddah dan ihdad seorang wanita karir, yang dimana dia harus tetap profesional bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah ini langsung saja saya akan memaparkan materi yang telah saya buat di PPT saya. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi. Pada PPT yang telah saya buat, pada slide pertama berisi mengenai identitas saya. Pada slide selanjutnya menjelaskan mengenai hadis iddah. Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang iddah. Salah satunya akan saya bacakan. An Ummi Atiyah qalat, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa salasin ila ala zawjin arba'ata ashkurin wa ashuran wala ta'dahilla wala natatayyaba wala nalbasa thawban mashbuhan ila thawba hushbin
Waqad rukhisha lana inda tughri idah tasalat ihdana min mahiyadiha fi nubdatin min fusti atfar. Yang artinya, dari Ummu Atiyah, ia berkata, kami dilarang berkabung terhadap orang mati lebih dari 3 hari, kecuali terhadap suami, yaitu 4 bulan 10 hari, di mana tidak boleh bercelak, tidak boleh berwangi-wangian, dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup, kecuali kain genggang atau pakaian yang tidak mencolok. Dan kami diberi keringanan pada waktu suci, yaitu apabila salah seorang di antara kami mandi dari haidnya, menggunakan sedikit kus adfar atau sejenis kayu yang berbau harum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada beberapa hadis lagi, yaitu Anil Aswadi an Aisyah qalat umirat bariratun an ta'tadda bisalasati hiyadin. Artinya, dari Aswad, dari Aisyah, ia berkata, Barirah disuruh oleh Nabi SAW supaya beriddah 3 kali haid. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam Nailul nomor 6, 326. Selanjutnya, An Ummi Salamata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin muslimatin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tukhidda fawqa salasati ayyamin ila ala zawjiha arba'ata ashhurin wa ashran. Artinya, dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari 3 hari kecuali terhadap suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam Nailul 6, 329. Kemudian ada sebuah hadis lagi, An Ummi Salamata qalat dakhala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tawafa Abu Salamah wa qad ja'altu alayya sabran faqala ma hadha ya Ummu Salamah faqultu innama huwa sabrun ya Rasulullah laisa fihi tibun qala innahu yasubbul wajha fala taj'alihi illa bil lail wa tanza'inahu bin nahar wala tamtashiti bil tubbi wala bil hina fa innahu yadhabun. Qalat qultu bi ayyi syai'in am tashitu ya Rasulullah? Qala bisidrin tuhallifina bihi ra'saki. Artinya, dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam rumahku ketika Abu Salamah meninggal dunia, sedang aku memakai celak. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa ini, hai Ummu Salamah?" Kemudian aku menjawab, "Ini jadam atau celak, ya Rasulullah, yang tidak ada wangi-wangiannya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya jadam itu mempercantik wajah. Maka janganlah kamu pakai kecuali pada waktu malam dan hilangkan di waktu siang. Janganlah kamu bersisir menggunakan wangi-wangian atau hina, karena sesungguhnya itu juga pewarna." Ummu Salamah berkata, "Aku bertanya, kalau begitu aku harus bersisir dengan apa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Dengan daun bidara yang kamu dapat menggunakannya di kepalamu." Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kemudian slide selanjutnya menjelaskan mengenai definisi iddah. Iddah secara etimologis, kata iddah berasal dari kata kerja adda ya'uddu iddatan, yang artinya kurang lebih sama dengan al-ihsa, yaitu hitungan, perhitungan, atau sesuatu yang dihitung. Dari sudut bahasa, kata iddah biasanya dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada perempuan. Artinya, perempuan atau istri menghitung hari-hari haidnya dan masa-masa sucinya.
Sedangkan secara terminologi, iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah atau bercerai dengan suaminya. Baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia. Dan dalam masa tersebut, perempuan tidak diperbolehkan kawin dengan laki-laki lain. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa iddah ini suatu upaya untuk meningkatkan dan menghormati harkat dan martabat seorang wanita. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan iddah. Di sini saya paparkan 4 mengenai tujuan dan hikmah iddah. Yang pertama yaitu sebagai waktu. Selanjutnya, hakikat perintah iddah dan ihdat. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan iddah. Di sini saya paparkan 4 mengenai tujuan dan hikmah iddah. Yang pertama yaitu sebagai waktu untuk berpikir jernih bagi suami atau istri yang bercerai, apakah jalan yang terbaik itu melanjutkan talak atau rujuk. Yang kedua yaitu untuk ta'abud, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Terus yang ketiga yaitu bagi wanita yang iddah karena meninggal dunia, untuk menentukan kebersihan rahim dari benih-benih suami untuk dapat menerima suami yang baru. Yang terakhir yaitu masa berkabung dan introspeksi diri setelah ditinggal mati oleh suaminya. Jadi tujuan adanya iddah ini sangat baik sekali dan memuliakan seorang wanita. Karena jika kasusnya si suami menolak rezeki, tentu masih bisa rujuk. Dan berikutnya itu hakikat perintah iddah dan ihdat. Dasar hukum iddah dan ihdat di dalam. berikutnya, sumber hukum yang kedua yaitu al-hadis. Hadisnya nanti dapat dibaca sendiri. Lalu yang ketiga yaitu ijma. Slide selanjutnya menjelaskan mengenai macam-macam iddah. Di sini saya ringkas menjadi 2 supaya lebih enak dalam dipahami. Itu yang pertama, putus perkawinan karena ditinggal mati oleh suaminya. Jadi masa iddahnya ini adalah 4 bulan 10 hari atau 130 hari dengan pelaksanaan ihdat kurang lebih 3 hari. Kemudian putus perkawinan karena perceraian. Ini ada beberapa poin tergantung kondisi si istri atau perempuan yang akan mengalami masa iddah. Pertama, qabla duhul. Apabila si istri sama sekali belum pernah melakukan hubungan badan, maka tidak berlaku masa iddah. Yang kedua yaitu apabila si istri dalam kondisi hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Kemudian jika si istri dalam keadaan haid tapi tidak hamil, maka iddahnya selama 3 kali quru atau setara dengan 90 hari. Yang terakhir yaitu apabila si istri sudah menopause, sudah tidak haid lagi, maka iddahnya selama 3 bulan atau kurang lebih 90 hari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai iddah dan ihdat bagi wanita karir. Dewasa ini banyak wanita yang merangkap 2 peran, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karir. Sebelumnya sekelas mengenai iddat. Iddat adalah keadaan perempuan yang tidak menghias dirinya sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suaminya atau keluarganya. Iddat disyariatkan dalam ajaran Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Talaq ayat 1. Iddat harus dilakukan sampai masa 3 hari
Iddat hanya berlaku bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Terdapat kitab-kitab kuning yang mengatakan bahwa iddat itu hukumnya wajib. Sedangkan menurut para jumhur ulama berbeda pendapat mengenai hukum dilaksanakannya iddat. Larangan iddat yaitu 1. Tidak boleh mempercantik diri dan membuat daya tarik. Yang kedua, tidak boleh keluar rumah. Iddat merupakan aturan hukum Islam karena sudah ditentukan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian para ahli merumuskannya dalam kompilasi hukum Islam atau KHI tentang masa berkabung seorang perempuan atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dijelaskan pasal 170 bab 29 kompilasi hukum Islam atau KHI tentang masa berkabung. Dilihat dari perspektif gender berkaitan dengan talak atau bercerai adalah manfaatnya seorang perempuan dalam kondisi ihdat diwajibkan untuk menjaga diri dari melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah dalam kehidupan berelasi dan interaksi dengan yang lain. Terdapat nilai tata krama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan selain jenis. Pada masa berkabung ini, dalam KHI telah terdapat mencerminkan kesetaraan gender, bahwa bagi laki-laki ataupun perempuan yang ditalak atau bercerai harus melakukan masa berkabung. Selanjutnya, pada sudut pandang fikih dilihat dari perspektif keadilan relasi lelaki dan perempuan atau gender relation dan ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sophisticated teknologi, iddah dan ihdat di atas kiranya tidak ada persoalan berarti. Iddah dan ihdat adalah pertimbangan etis moral, meskipun dengan perkembangan zaman ada tes DNA, iddah harus tetap dilaksanakan dan ihdat sebagai ungkapan berkabung yang tesnya dengan manusiawi. Dengan berjalannya waktu, terdapat banyak wanita karir, di mana mereka tetap harus bekerja mencukupi kebutuhan setelah kematian suami. Maka mereka tetap menjalankan masa iddahnya, dan jika diharuskan untuk berdandan atau ihdat, maka berdandanlah sewajarnya. Dirasa sudah profesional, jadi kembali kepada siapa yang menjalani masa iddah itu. Yang penting harus tahu tata krama dan profesionalitas sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dengan melihat situasi yang sekarang, banyaknya wanita karir yang memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka praktek iddah dan iddat tetap dilaksanakan karena itu salah satu perintah Allah. Namun tidak sekaku hukum pada zaman dahulu. Jadi pada zaman sekarang, khususnya bagi ibu rumah tangga yang juga merangkap peran sebagai wanita karir, apabila mereka ditinggal meninggal oleh suaminya dan diharuskan tetap harus bekerja, karena jika tidak bekerja maka dia tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia tetap menjalankan masa iddahnya, yaitu masa tunggu di mana dia tidak boleh menerima pinangan dari lelaki lain, serta dia harus melakukan ihdat masa berkabung atau tidak boleh mempercantik diri atau melakukan hal-hal yang membuat daya tarik kepada dirinya. Namun, jika itu diharuskan, maka diperbolehkan untuk ihdat. Namun yang sewajarnya saja, sebagai profesionalitas belaka, bukan sesuatu yang benar-benar diunggulkan. Tetap menjaga tata krama dan tidak menimbulkan hal-hal yang negatif, sehingga kita bisa jalan sebagaimana ayatnya.
Baik, kita sudah sampai pada akhir penyampaian materi. Slide berikutnya berisi mengenai daftar pustaka. Dan Mungkin sekian presentasi dari saya. Baik, demikian presentasi saya pada kali ini mengenai hadis tentang iddah dan juga ihdad bagi wanita karir. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika kebaikan maka ambil, dan jika ada keburukan maka jangan ditiru. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam tutur kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.